thariqat, ada hakikat, ada makrifat gitu ya. Itu sebenarnya satu metodologi atau terminologi. Jadi ibarat wayang itu kan syariatnya adalah ono sing nanggap, terus ono gamelane, ono niogone, ono sing nabuh gamelan, terus ono dalange, ono jejer wayange sak piturute, terus itu kan syariatnya. Nah, thariqatnya adalah ketika syariat itu dijalankan melalui lakon-lakon yang dipentaskan atau dikepiakkan. Dari Pak Gatot Juwito, mohon penjelasan dari Mbah Nun tentang sila pertama sampai sila kelima dari Pancasila sebagai nilai luhur bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti halnya wayang sebagai wewayaning ngawit. Kemudian dari Pak Muhammad Abdul Muhyi, bahwa isi dari Pancasila yang butir-butir Pancasila itu sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Kenapa nilai-nilai luhur itu sekarang tidak diajarkan lagi di sekolah ataupun perguruan tinggi? Apakah kita akan berkiblat dengan nilai-nilai dari luar yang belum tentu bisa diterapkan di masyarakat kita? Bagaimana menurut pandangan Cak Nun? Monggo, Cak Nun. Saya tak sambungkan dengan yang barusan diungkapkan oleh Pak Anton ya. Jadi apa itu Pancasila, apa itu wayang dengan segala macam kisah dan karakter-karakternya itu kan mengandung tidak hanya ratusan tapi ribuan butir-butir nilai yang merupakan wacana atau sanad atau sandaran bagi pembangunan manusia sekarang ini kan gitu. Tapi kan nek nganggo cara sehari-hari Pak Anton legi kaya ngopo nek ilate ra iso ngrasake legi kan dadi ora legi. Jadi kan menurut saya sekarang yang kita harus tempuh dari dunia pemayangan itu adalah hal yang menyangkut lidahnya masyarakat. Kowe ngekeki lakon apa wae, luhur kaya ngopo wae ning nek masyarakat itu tidak punya alat untuk menyensor rasa dari yang Anda kemukakan menjadikan tidak manis ya, seperti gula tidak menjadi manis karena lidahnya tidak bisa merasakan manis. Maka saya kira kita harus melakukan lebih banyak hal lagi untuk mengurusi lidahnya itu. Gitu ya. Jadi katakanlah gini, tolong kalau saya ngomong terminologi Islam, tolong lupakan Islamnya. Tapi tolong diterima terminologinya gitu ya. Jadi misalnya kalau dalam Islam itu ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada makrifat gitu ya. Itu sebenarnya satu metodologi atau terminologi. Jadi ibarat wayang itu kan syariatnya adalah ono sing nanggap, terus ono gamelane, ono niogone, ono sing nabuh gamelan, terus ono dalange, ono jejer wayange sak piturute, terus itu kan syariatnya. Nah, thariqatnya adalah ketika syariat itu dijalankan melalui lakon-lakon yang dipentaskan atau dikepiakkan. Hakikatnya adalah apa yang diungkapkan oleh dalang maupun yang tersirat dari lakon dan bebrayan yang diungkapkan oleh lakon-lakon itu kan ada kandungan-kandungan nilai-nilai hakiki kemanusiaan, kehidupan dan seterusnya. Kemudian makrifatnya adalah pencapaian setiap kita dalang. Jadi pencapaian misalnya kita dalang malam ini kita menghitung kita pencapaiannya apa yang ingin kita kemukakan, apa yang ingin kita tanamkan, apa yang ingin kita goreskan ke hatinya masyarakat dan pikiran masyarakat, itu kira-kira sampai apa tidak. Jadi dalang menurut saya perlu untuk muhasabah, menghitung setiap kali dalang, setiap kali setiap kali mementaskan wayang itu untuk menghitung, bukan mentargetkan secara teknis, tapi pokoknya dirasake kira-kira iki mau mlebu apa ora, iso nancep orang jarem apa ora dienggo wong sing nonton sak piturute. Tapi kalau kita ngomong agak ke belakang dan menyeluruh kan seluruh masalah wayang yang kita hadapi ini misalnya dua hal ya. Satu, kenapa kita sampai yang disebut Pak Anton tadi itu kan wayang yang kalau istilah saya gini loh. Pokoknya dalang ki saangel-angele urip ojo njur
cengengesan demi supaya lebih laku dan lebih disenangi orang gitu loh. Karena ini kan kata cengengesan itu saya kira menurut saya paling bisa mewakili gitu. Jadi kan kita ini kan melakukan suatu perjuangan kesenian, tapi kemudian masuk ke dunia kapitalisme, masuk ke dunia payu apa tidak payu, PY apa ora PY, dan terus kita berpikir untuk payu terus kudu cengengesan. Nganti ono wayang wong ki Bima wae ndagel coba. Betara Wisnu wae ndagel coba. Artinya ada satu situasi kebudayaan nasional pop yang akhirnya takut tidak laku, maka yang porsinya ditingkatkan adalah lawaan-lawaan dan dagelan-dagelan. Jadi akhirnya misalnya kalau Sri Mulat akhirnya bubar, kemudian dipertil-pertil Tarsan diambil, Tesi diambil, dulu Basuki diambil, tapi akhirnya bangunan Sri Mulat itu sendiri hancur. Kemudian kita mengemis dan kita mengecer-ecer dari kelucuan kita itu melalui acara-acara yang tidak bertanggung jawab terhadap masa depannya kan gitu. Akhirnya sekarang kita tidak punya pelawak satupun di Indonesia. Tidak ada yang tidak ada yang meneruskan pelawak jangankan Bing Slamet ya. Kita sekarang pelawak aja tidak ada yang jadi satupun. Yang ada adalah orang yang cengengesan di televisi. Terus yang nonton di televisi ketawa. Kenapa? Karena dia senang kalau sudah masuk televisi itu apa saja menyenangkan. Jadi yang tidak lucu pun ditertawakan. Nah, kita yang di rumah bingung kok dongguyu toh gitu ya. Karena itu namanya situasi kapitalisme seperti itu. Nah, dalang ini itu sama dengan saya juga mendapat tantangan dari kapitalisme. Tapi saya sampai keluar dari media massa karena saya tidak percaya bahwa manusia itu senengannya cengengesan. Menungso iki butuh apik, ya butuh kedalaman, butuh kehusukan, butuh bebrayan sing apik, butuh keseimbangan hidup, butuh nilai, butuh ilmu, butuh kawruh. Saya percaya bahwa manusia itu sepanjang zaman sampai kiamat pasti butuh kawruh. Jadi kita tidak lantas mengalahkan kawruh, mengalahkan nilai. Terus yang kita andalkan adalah cengengesan itu gitu. Jadi menurut saya kita perlu eksperimen, para dalang dan teman-teman aktivis wayang itu perlu eksperimen bahwa bahwa kita tidak harus berkompromi terhadap kapitalisme yang seolah-olah menuntut kita. Saiki dalang ngundang Yati Pesek, ngundang sapa jenenge pelawak Jogja itu, ngundang sapa-sapa yang untuk supaya frekuensi lucunya bisa ditambahkan begitu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa lucu, manusia itu sendiri lucu. Jadi sebenarnya pelawak itu kan tidak melucu, ya, karena yang ada adalah orang yang ngelucok ke omongannya, ngelucok ke perilakunya, tapi tidak lucu. Padahal yang lucu itu tidak harus pelawak. Hidup ini sangat lucu. Kita makian tuh gergeran terus sampai jam 3 pagi, padahal saya tidak pernah melawak. Artinya hidup ini kan memang lucu. Banyak sekali faktor-faktor dalam pengalaman psikologi kita yang memang lucu gitu loh. Wong saya itu ibadah aja saya bisa tangkap lucunya Gusti Allah ngopo lho dadak butuh menungso sembahyang. Sing ngekeki mbok wis ngekeki sembahyang kangelan kok dadak lunga kaji ado-ado gitu loh. Kan Allah bisa ditempuh secara batin langsung gitu. Kenapa harus ke Ka'bah misalnya? Sok-sok ono ngono-ngono kuwi. Jadi Allah itu sendiri lucu gitu loh. Allah sendiri itu lucu itu kan akhirnya menggembirakan, membuat kita tertawa. Padahal agama itu diturunkan, dikasih Allah kepada manusia itu untuk kegembiraan. Namanya Basyiron wa Nadhiro. Basyiron itu untuk menggembirakan. Jadi semua hal itu menggembirakan. Cuman masalahnya sekarang karena industri dan kapitalisme modern ini, akhirnya kita berpikirnya terlalu syar'i, terlalu bahwa sing lucu ki mesti kudu ngelawak, gitu kan. Akhirnya Betara Guru pun kita suruh ngelawak kan gitu. Akhirnya Bimo juga ngelawak kan gitu. Karena kita pikir yang lucu itu yang laku, yang cengengesan itu yang dicari orang kan begitu. Terus kita salah sangka, salah persepsi, dan salah anggapan terhadap apa yang dimauai masyarakat. Saya keluar dari semua anggapan itu dan saya meyakini bahwa sudahlah, pokoknya menungso ki butuh apik, butuh seneng, butuh bener. Sampai kapanpun, meskipun dunia ora bener kabeh, ning diam-diam manusia itu suka senang. Maka saya akan konsisten dengan kebenaran, konsisten dengan kebaikan, konsisten dengan keindahan. Jadi saya tidak akan mau cengengesan gitu ya. Nah, dari agama sendiri kadang-kadang itu salah paham.
melihat jarak antara syariat dengan hakikat. Jadi misalnya nek wis pengajian orang untuk guyu, gitu kan. Guyu itu seolah-olah adalah melawan Tuhan. Padahal guyu itu kan rahmat Tuhan. Ketawa, tersenyum, bergembira bersama itu kan rahmat Tuhan. Tapi kan kalau dalam pengajian guyu itu kadang-kadang agak dimakruh-makruhkan, diharam-haramkan. Tapi kemudian kalah setelah ada industri di mana TV itu mengambil ustadz tidak dari pertimbangan keagamaan, tetapi tidak dipertimbangan lucu apa ora. Ustadz ini kira seger apa ora, kan begitu pertimbangannya. Ya. Jadi kita tuh saling melanggar. Kita beragama tapi melanggar agama, kita bikin wayang tapi melanggar wayang, kita jadi manusia tapi melanggar manusia, kan gitu. Karena kita tidak pakai pedoman Tuhan, tidak pakai pedoman Sang Hyang Widi, Sang Hyang Menang, Sang Hyang Tunggal tadi. Padahal seluruhnya itu sudah sangat jelas. Oleh karena itu dalam menyikapi industri, terutama saya inginnya teman-teman itu lucu ki ora kudu lucu kok. Wong urip iki jane lucu banget kok. Gitu loh. Kan pelawak-pelawak dulu dari Bagio sampai siapa dulu ya? Selamat siapa Bian? Jadi pelawak kita zaman dulu dari Bing Slamet sampai Bagio sampai macam-macam ya, saya lupa namanya ya. Termasuk Sri Mulat itu kan mereka bukan melucu, mereka memang lucu. Gitu loh. Memang jadi beda antara ngelucu karo lucu kan gitu. Nah, kita sekarang kan pedomannya syar'inya adalah hasil kelucuannya. Padahal saya Ma'iyahan sampai dalam 3 pagi itu gergeran terus tanpa pernah saya melucu. Karena saya membawa jamaah itu ke dalam situasi hidup yang memang lucu. Kan gitu. Hidup ini memang penuh kelucuan dan penuh kegembiraan. Maka itu kita harus belajar banyak lah. Termasuk dalang, termasuk siapa saja harus belajar banyak. Karena kalau diurut-urut kan yang paling tanggung jawab di sini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kan gitu. Yang paling tanggung jawab terhadap nasib wayang kan. Tapi kan jadi mestinya ada entah bagaimana caranya ada bagian dari kurikulum di sekolah itu yang menyentuh wayang. Mungkin tidak pergelaran wayang, tapi kan ada 3. Jadi ada syariat wayang, ada thorikot wayang, ada hakikat wayang. Nah mungkin di kurikulum bisa dikasih dibukukan di buku pelajaran hakikat wayang paling tidak gitu ya. Dengan contoh-contoh apa thorikot dan syariatnya gitu ya. Misalnya ada penjelasan mengenai bahwa hidup itu simbolisme, bahwa hidup itu adalah sanepan, bahwa angka 1 huruf A, B, C itu adalah kesepakatan simbolik untuk menyebut sesuatu hal misalnya. Itu kan dijelasin, jadi itu yang namanya urusan lidah tadi itu. Lanek bocah-bocah orang duwe ilate arep dikei legi kaya ngopo ya ora krasa legi. Maka kewajiban Kementerian Pendidikan adalah menyiapkan lidah bangsa Indonesia, anak-anak didik Indonesia untuk bisa merasakan keindahan-keindahan dan rasa manis dalam kehidupan. Nah, itu memang dibutuhkan dibutuhkan ego atau ikhtiar atau usaha dan perjuangan para ilmuwan untuk bisa merumuskan itu. Nah, masalahnya sekarang kan kita ini berpikirnya kualitatif. Angger wis dosen agomo gitu ya, tidak merasa punya kepentingan terhadap ekonomi. Angger wis dosen arsitektur orang urusan karo kedokteran kan gitu. Angger ilmuwan modern di kampus tidak ada urusan sama wayang. Jadi kita tidak punya tanggung jawab nasional. Kalau kita ngomong persatuan Indonesia, kalau kita ngomong sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, maka seluruh cara berpikir kita sebagai seniman, sebagai ilmuwan, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai siapapun harus nasional. Jadi karena di dalam nasionalisme kita ada wayang, maka meskipun dia dosen usuluddin, dia punya tanggung jawab terhadap wayang, kan begitu. Sebaliknya wayang juga punya, para aktivis wayang juga punya tanggung jawab terhadap masalah-masalah di dalam masyarakat yang lainnya. Nah, sekarang kan kita ini berpikirnya fakultatif dan jurusan. Jadi nek wis wayang dianggap itu seni tradisi dan orang seniman modern tidak merasa ada hubungannya sama wayang. Padahal kalau kita masuk ke dalam hakiki nilainya, semua kan terkait satu sama lain. Dan itu yang namanya tanggung jawab nasional, gitu kan. Jadi memang kita ini salah cara berpikir kita di dalam menerjemahkan nasionalisme, termasuk Pancasila tadi itu. Jadi ketuhanannya Maha Esa misalnya itu kan bisa kita temukan dalam wayang sedemikian rupa sampai
Jadi kan ada mekanisme di mana seorang tokoh di wayang itu mendapatkan fadilah atau karomah kalau bahasa Islamnya, atau mendapat kesaktian atau mendapat pusaka, itu kan urusannya dengan, kalau pedang kan bikin sendiri, tapi kalau pusaka dari langit itu kan, itu berarti ada mekanisme religius di dalam wayang, ada mekanisme ketuhanan. Makanya relevan dengan Pancasila. Terus kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, itu semua perjuangan Pandawa itu kan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu ya. Jadi itu semua sila itu ada dalam wayang, semua ada. Tinggal mau detail apa tidak. Jadi ini mungkin saya tidak siap untuk sampai ke tingkat detail, tapi pokoknya sangat mudah menemukan Indonesia dalam wayang, Islam dalam wayang, Pancasila dalam wayang sangat mudah. Sebagaimana saya bisa mudah menemukan Pancasila dalam wayang, menemukan Islam dalam wayang, menemukan negara dalam wayang, menemukan manusia dan kemanusiaan dalam wayang. Itu sebenarnya sangat mudah. Cuman kita ini kan tidak berpikir komprehensif, tidak berpikir dialektis. Kita ini fakultatif, nek wis jurusan iki ya wis orang urus jurusan ini kan begitu. Padahal wayang kan tanggung jawab semuanya. Sebagaimana satu orang adalah tanggung jawab semua orang adalah tanggung jawab satu orang. Jadi setiap orang itu bertanggung jawab satu sama lain. Kalau Allah mengatakan kalau kamu bunuh satu orang, berarti kamu bunuh semua orang. Itu artinya antara satu orang dengan semua orang itu sebenarnya ada dialektika, tanggung jawab satu sama lain. Maka ada setiap, ada semua itu. Setiap orang adalah semua orang adalah setiap orang, kan begitu. Ini kalau kita mau mendalami benar-benar. Jadi mohon maaf kalau jawaban saya kurang berkenan Anda. Tapi pokoknya menurut saya wayang ini punya tidak hanya tanggung jawab yang besar, tapi juga punya kenikmatan dan alat-alat produksi psikologi dan kebudayaan yang sangat luar biasa untuk menjadi bagian yang komprehensif dari masa depan bangsa Indonesia. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia tidak pakai wayang, gitu loh. Jadi karena itu yang saya sebut jarem dalam hati saya, karena saya menemukan wayang itu sehari-hari di mana-mana, gitu loh. Saya pernah mementaskan Sengkuni ya. Saya bikin lakon Sengkuni, tapi dari versi yang agak berbeda dengan wayang yang dikenal di Indonesia gitu ya. Tapi pokoknya kita perlu memperkenalkan wayang ini tidak hanya melalui lakon dan pementasan, tapi juga melalui media-media lain dan metode-metode yang lain. Yang penting kita tahu yang kita perkenalkan syariatnya, apa hakikatnya, apa torikotnya kan begitu. Supaya semua orang mengalami makrifat wayang. Makrifat itu artinya duwe kawruh dan duwe rasa wayang di dalam tata nilai, di dalam kosmos hati dan pikirannya itu. Ngoten Mas Nyun Sewu.